Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Farah Ayu Ashari Haris, NIM 19102096. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal-soal UTS algoritma pemrograman semester 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal UTS nomor 1. Soalnya yaitu, buatlah program, yaitu suatu fungsi C++ untuk melakukan char shuffle, yaitu proses mengacak urutan suatu list atau array. Baiklah, langsung saja kita masuk ke integer. Integernya di sini saya masukin 6. Terus dilanjut lagi integer A dalam kurung N. Dalam kurung kurawalnya itu kita sesuaikan dengan yang di atas, dan kita mulai dari 1 sampai dengan angka 6. Baiklah, kita langsung masuk pada cout atau cout array awal. Cout itu berfungsi untuk menampilkan pesan ke standar output. Itu fungsi dari cout. Baiklah, saja sini kita ketik for dalam kurung integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i plus plus. Cout-nya a-nya itu sama dengan i dalam kurungnya adalah i. Dan for integernya lagi, i sama dengan 0, i lebih kecil dari n per 2, i plus plus. Dan b-nya itu sama dengan yang di atas itu dalam kurungnya adalah i, a-nya juga sama dengan yang di atas i. Baiklah, langsung aja kita masuk pada cout array L1. Pada array L1 itu for integer i-nya itu sama dengan 0, i lebih kecil n per 2, i plus plus. Cout-nya b-nya itu sama dengan yang di atas itu i, di dalamnya itu ada i. Dilanjut lagi seperti yang itu, yang di atas adalah cout. Ini seperti ini, kita samakan saja. Dan lanjut lagi seperti yang array awal, kita masukkan lagi for dalam kurung integer, i-nya itu berbeda. Yang di atas itu sama dengan 0, berarti yang array L1-nya itu sama dengan 3. Dan ini sama dengan yang di atas, sudah sama. Yang diubah itu C, yang di dalamnya itu, yang di dalam kurung ini, I-nya itu kurang 3. I-nya itu kurang 3. Setelah itu kita lanjut lagi ke array L2. Pada cout array L2 sedikit berbeda lagi, karena kita membentuknya dengan seperti ini. Array L2-nya itu i-nya itu, integernya itu i sama dengan 0, ya sama dengan yang di atas pada array L1-nya. Yang berbeda hanyalah ini. A dalamnya 0, A dalamnya 1, B-nya juga 0, C-nya juga 0. Kita lanjut lagi ke array gabungan 1. Pada array gabungan 1, integernya, for integernya itu i-nya tetap sama dengan 0, i lebih kecil dari n per 2. Di sini kita menambahkan yaitu min 1. Kita menambahkan min 1. Kita tetap lanjut i plus plus, cout-nya juga tetap a, di dalamnya juga ada i. Cout-nya ini kita menambahkan lagi, karena di atas hanya sampai dengan 0, 1. Di sini kita melanjutkan yaitu 0, 1, 2, dan 3. Kita menambahkan 2 lagi. Selanjutnya kita masuk ke array gabungan 2. Pada array gabungan 2, yang membedakan dengan array gabungan 1 itu hanyalah 2 min 1 dan 2 plus 1. Yang membedakannya hanya itu. Dan di sini kita juga menambahkan, karena di sini hanya sampai dengan 3. Di sini kita memasukkan 4 dan 5. 4 dan 5 sesuai dengan perintah awal. Dan kita sudah masuk yang namanya
array gabungan atau kita akan mengecek hasil akhir dari program tersebut. Maka dari itu setelah kita return berarti kita sudah menyelesaikan program kita dan kita langsung merunnya saja dan hasilnya akan keluar seperti ini. Array awalnya akan keluar dengan nilai yang normal yang seperti kita panggil dari awal 1 sampai dengan 6. Array L1-nya hanya memanggil 3. Array L2-nya ini mulai acak-acakan. Array gabungan 1 cuman memasukkan 1 sama dengan 1 dan 5. Array gabungan 2 1 5 2. Terus dia menggabungkan semuanya. Di sini array gabungan 3. Dia menggabungkan dari awal sampai akhir. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada UTS nomor 1 tersebut. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang soal UTS nomor 2, yaitu mengurutkan data. Di sini saya mendapatkan yaitu selection short menggunakan ascending. Saya mulai dari pengertian selection short. Selection short adalah algoritma pengurutan yang sederhana namun sangat efisien dalam penggunaannya. Juga memiliki penulisan kode yang simpel. Algoritma ini menghubungkan metode searching dan sorting. Dalam selection short ada 2 cara pengurutannya, yaitu secara ascending mengurutkan dari yang kecil ke terbesar, dan atau descending mengurutkan dari besar ke kecil. Dan yang sesuai perintah kita dianjurkan menggunakan ascending yang dari terkecil menuju yang ke terbesar. Dan di sini saya akan mulai menjelaskan karena di data kami diberikan yang ini. Kita diberikan yang ini 2001, 1998 sampai 1950. Dan di sini kita melihat tahun yang paling kecil. Ternyata kita mendapatkan yaitu 1998. Kita di ilustrasi pertama kita pertama mendapatkan yaitu 1998. Cara mengurutkannya yaitu kita mengurutkannya seperti tangga seperti ini. Ketika kita mendapatkan seperti ini 1965, berarti kita harus memindahkannya ke depan karena dia angkanya lebih tahunnya lebih kecil. Dan kita turun lagi 1990, ternyata lebih besar dari 1965. Kita turun lagi, ternyata kita menemukan yaitu 1945. 1945 ini kita memindahkannya ke kolom yang paling depan karena dia itu adalah tahun yang paling kecil. Kita turun lagi, ternyata sampai di sini kita menemukan 1945. Kita lanjut ke illustration part 2-nya. Karena di atas kita sudah menemukan 1945 adalah tahun yang paling kecil, lalu kita akan pindah ke kolom yang kedua. Yang kedua, di sini kita menemukan 1998. 1998 ini yang pertama kita dapatkan di part 2-nya, yang paling terkecil. Kita lihat lagi, kita menggunakan sistem seperti tangga. Lalu turun masih 2013, 1995. Ternyata kita menemukan ada tahun yang lebih kecil lagi dari 1998, lalu kita memindahkannya ke kolom yang kedua setelah 1945. Setelah itu kita turun lagi, ternyata ada 1990. Kita pindahkan lagi ke depan karena dia lebih kecil dari 95. Terus
Kita turun lagi, ternyata ada ini 1991 ini lebih besar. Kita turun lagi 1975, kita pindahkan lagi ke kolom yang kedua. Kita turun lagi, kita menemukan 1965 ini kita pindahkan lagi. Kita ke belakang lagi, ternyata sampai ujung sini kita menemukan 1950. Ini lebih kecil lagi dari 1965, kita pindahkan lagi ke kolom depan. Selanjutnya kita masuk ke part 3. Di part 3 kita sudah menemukan dua kolom yang sudah terurut dari yang terkecil yang sampai ke terbesar. Setelah itu kita lihat lagi 2001, ternyata 2001 ini masih besar. Kita turun lagi seperti tangga, kita turun lagi. Ternyata di bawah kita menemukan yaitu 1995. Kita pindahkan ke kolom yang ketiga. Setelah itu kita turun lagi, ternyata ada 1990, kita pindahkan lagi ke kolom yang ketiga. Kita ke belakang lagi, ternyata ada 1998, ini lebih besar lagi, tapi kita tidak memindahkannya. Terus kita turun lagi 1991, ini lebih besar lagi dari 1997. Kita turun lagi, kita turun lagi 1975. Ternyata 1975 ini lebih kecil lagi dari 1990. Kita simpan ke kolom yang ketiga. Kita ke belakang lagi, ternyata ada yang lebih kecil lagi yaitu 1965, kita pindahkan lagi. Terus kita masuk ke part 4. Illustration part 4. Kita sudah masuk ke kolom yang keempat. Ternyata di sini ada 2005. Kita lihat lagi 2007, 2009, 2019. Kita turun lagi. Ternyata kita menemukan di sini 1995. Kita pindahkan lagi ke depan. Seperti itu hingga mendapatkan illustration part. Kita menemukannya pada illustration part 7. Di part 7 ini illustration part 7, 8 hingga illustration part 11, yaitu sini kita akan menuliskan yang terakhir yaitu 2020. Ini 2020. Ini sudah tersusun dari 1945 hingga tahun 2020. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan tentang UTS nomor 2, tentang selection short, yaitu ascending. Baiklah, mungkin itu saja. UTS nomor 3, soal UTS nomor 3, yaitu tentang membuat sebuah program, yaitu seperti ini. Kita membuat program yang seperti ini. Kita masukkan seperti pada UTS soal nomor 1. Integernya itu di sini I, J, A, K, M. Sini ada chart NM 5 dan 20. Terus kita masukkan yaitu cout inputan 4 nama. Jadi yang akan tertera pada run yaitu ada 4 nama. Kita tekan for, kita ketik bukan tekan, kita ketik for I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan 4, I plus plus. Cout input nama ke. Sini akan ini ada ketika di run ini akan memberikan sebuah perintah untuk menginputkan nama-nama. Terus kita lanjut pada if
if i lebih besar dari 1. Terus kita lanjut lagi, for j sama dengan 1, j lebih kecil sama dengan i dikurang atau min 1, j plus plus. Sini kita masukkan start cam, terus start copy. Kita masukkan start copy di sini. Kita masuk lagi for k sama dengan i min 1, k lebih besar atau sama dengan j. Sini k-nya itu min, memakai min atau kurang. Terus yang terakhir, cout, hasil pengurutannya. Ini akan menampilkan pada saat dirun hasil pengurutannya, memberikan sebuah perintah. Sini kita menaruh 4 karena di sini akan keluar 4 jenis nama. Dan setelah itu kita bisa merunnya. Ketika dirun, kita masukkan seperti nama Farah, kita enter lagi, misalkan Fajar. Kita masukkan lagi Putri, kita masukkan lagi Rafa. Ketika kita enter lagi, itu hasil pengurutannya akan seperti ini. Yang pertama akan ada Rafa, terus diikuti dengan Fajar, diikuti dengan Farah, dan diikuti dengan Putri. Ini adalah hasil pengurutannya. Ini adalah hasil dari program yang tadi. Mungkin itu saja dari penjelasan soal UTS nomor 3. Terima kasih. Baiklah, sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.